المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الامير الناهي فلا احد أبر بقول لا منه ولا نعم يا رب بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقدام يا رب بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم لا رجع في هذا الكتاب الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني ثم لا رجع شيخنا محمد محمود السنداني ثم لا رجع الولد ثم لا رجع المرحوم في هذا المقام من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وببركاته في دارين آمين. المقالة السادسة والعشرون عن سديق البلخي أنه قال كان إبراهيم بن أدهم يمشي في أسواق البصرة فاجتمع الناس إليه. قال إبراهيم بن أدهم حين سألوه عن قوله تعالى ud'uni astajib lakum. Makalah yang ke-26 dari Sa'id al-Balkhi bahwasanya dia berkata, dahulu pernah ada seorang ulama sufi. Ini ulama sufi yang namanya sangat terkenal, bahkan sampai pada hari ini. Siapa itu? Namanya Ibrahim bin Adham. Apa kata beliau? Pernah suatu ketika Ibrahim bin Adham ini yang fi aswaqil Basrah. Dia sedang jalan di pasar Basrah. Jadi ulama-ulama dahulu itu bukan hanya ngarep di rumah, Pak. Bukan hanya di rumah, tapi dia melihat situasi kondisi yang ada di masyarakat sekitar. Ibrahim bin Adham ia sedang jalan-jalan di pasar Basrah. Fajtama'an nasu ilaihi, maka manusia pada berkumpul. Kemudian Ibrahim bin Adham ditanya oleh para manusia tersebut. Ditanya mengenai apa? Mengenai tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Allah katakan dalam Al-Qur'an, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kamu. Niscaya akan aku ijabah doa kamu. Lalu falam yastajib lana. Kemudian dia berdoa, tapi doanya gak pernah diapain,
dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibrahim bin Adham? Ya ahlal Basrah li'anna qad matat qulubukum min asyrati asya'a. Kata Ibrahim bin Adham, wahai para penduduk Basrah, sesungguhnya hati kamu itu telah mati. Hati kamu itu redup dari 10 hal, sehingga doa-doa yang dipanjatkan, doa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu belum dikabul. Apa alasannya? Ada 10 faktor yang menyebabkan dosa kita ini banyak belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yustajabu du'aakum, bagaimana bisa doa kamu itu dijabah sedangkan hati kita ini, hati kamu itu sedang mati, sedang redup. Ini kata Ibrahim bin Adham ketika manusia di pasar itu menanyakan, Allah kan sudah janji kepada kita sebagai hambanya, siapa saja yang berdoa kepadaku maka Allah akan dijabah doanya. Kemudian kenapa kok doa-doanya itu belum diabain, belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira kita pernah ngerasain begitu loh? Kita doa dari apa? Dari masih kecil, dari usia 15 tahun sampai sekarang, kira-kira ada doa kita yang belum dikabul atau tidak? Hah? Banyak ya? Ataupun cita-cita kita lah, ini kan udah banyak yang 40 tahun nih, 40 tahun ke atas ya. Dulu ketika kita masih kecil, ada satu angan-angan nggak kita mau jadi apa? Cita-cita kita mau jadi apa? Kira-kira sekarang udah terwujud atau belum? Belum. Udah terwujud atau belum? Dulu kita mau seperti ini, mau seperti itu. Pastinya setiap orang itu punya apa? Punya satu cita-cita ya. Nah kira-kira pada hari ini, ya udah berapa tahun kita hidup di dunia? Sudah ada yang digapai atau belum? Sudah tercapai atau belum? Hah? Ada. Maksudnya udah ada apa nih? Masa nggak ada semua? Minta istri, alhamdulillah bini punya. Ya walaupun satu, mintanya mau 4 orang. Ya. Apa kata beliau? Yang pertama yang menyebabkan doa kita belum dikabul adalah awwaluha annakum araftumullah wa lam tu'addu haqqahu. Bahwasanya kalian mengetahui Allah Subhanahu wa taala tapi tidak pernah menunaikan haknya. Apa maksud haknya? Bi allam ta'budu kama amarakum. Dengan gambaran kamu tidak beribadah kepada Allah sebagaimana Allah perintahkan kepada kalian. Jadi kalau doa kita belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kita tahu Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, Allah sebagai annahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kamu, wa razaqakum, dan Allah yang ngasih rezeki kepada kalian. Tapi kalian itu belum menunaikan haknya. Disuruh sholat masih tetap dulu. Ya, ini kita sholat aja Pak. Yang rajin sholat pun itu masih dapat celaka. Maka sering tuh kita baca ayatnya wailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka buat orang yang sholat. Siapa yang sholat celaka itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang mana mereka sholatnya itu selalu melalaikan. Kita dulu lama-lama sholatnya adalah habis waktunya. Maka kalau ulama-ulama dulu Pak, itu kadang-kadang menjaga waktu sholat benar-benar apik. Bahkan ada seorang ulama bisa menjaga wudhunya dari waktu maghrib sampai waktu subuh. Itu nggak pernah batal. Berarti kan nggak tidur, ya, yang nggak buang air, yang apa? Yang ada, ya zikir, ya sholat dan seterusnya. Orang sekarang bukan maghrib sampai subuh, isya sampai subuh. Kenapa? Isyanya jam berapa? Jam 4. Isyanya jam 4. Berarti kan setengah jam lagi apa? Subuh. Itu wudhu isya bisa dipakai subuh tuh. Jadi kalau ulama dulu wudhunya apa? Wudhu maghrib. Berarti kalau wudhu maghrib kan terus zikir, ya sholat sampai waktu subuh tiba. Tapi orang sekarang yang mau kalah, bukan wudhunya di waktu maghrib, tapi wudhu isya dipakai untuk wudhu subuh. Berarti kalau begitu bisa jam berapa? Bisa jadi jam 4.
Nah, itulah yang tadi dikatakan dalam Al-Quran, wailun lil musallin, celaka buat orang-orang yang sholat. Yang sholat aja ada sebuah peringatan, apalagi yang kagak pernah sholat. Kita punya cita-cita, punya angan-angan, punya harapan, terus belum dikabul sampai saat ini. Misalnya bisa jadi ada satu perintah Allah yang belum kita laksanakan, sehingga doa kita itu masih terhijab, masih tertutup. Makanya ketika para manusia berkata kepada Ibrahim bin Adham, Allah kan sudah janji, ketika Allah mengatakan doalah kepadaku akan aku ijabah doa tersebut. Kata Ibrahim bin Adham, bisa jadi kamu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi belum melakukan yang namanya hak-haknya. Apa diantaranya? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi kalau kita misalnya ada cita-cita kita, tujuan kita, harapan kita yang barangkali belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi tadi perintah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita belum sepenuhnya kita lakukan. Maka ayat ud'uni astajib lakum ini dari Allah, doalah kepadaku maka aku akan ijabah doa kamu, dengan catatan perintah-perintahnya kita laksanakan. Yang kedua, annakum qara'tum kitaballahi wa lam ta'malu bihi, bahwasanya kalian membaca Al-Quran tapi nggak pernah mengamalkan kandungan Al-Quran. Ya. Kita nih kemarin nih di bulan suci Ramadan, alhamdulillah kalau sempat baca Al-Quran. Bisa jadi sering saya katakan bukan kitanya yang malas baca Al-Quran, tapi Al-Qurannya yang nggak mau dibaca sama kita, Pak. Itu udah luar biasa. Kalau bulan Ramadan tidak ada hati bergetar, hati terpanggil untuk baca Al-Quran, ini ya Allah, apalagi di bulan yang lain. Barometer kita kemarin di bulan Ramadan kita rajin, sholat kita rajin, tahajud kita rajin, ya itu memang sudah sunatullah demikian. Karena Ramadan membuka peluang besar buat orang-orang yang menjalankannya. Nah, ketika di Ramadan kemarin kita bisa baca Quran, alhamdulillah. Kenapa demikian? Sebetulnya bukan orang yang malas baca Quran. Bisa jadi kalau di bulan Ramadan nggak pernah baca Quran, nggak pernah dia melihat Quran, buka Quran, bukan dia malas baca Quran, Al-Quran ini nggak mau dibaca. Misalnya kayak majelis taklim kita nih, ya majelis taklim tiap minggu jamaahnya itu aja. Bisa jadi bukan dia yang nggak mau ke majelis taklim, tapi majelis taklimnya nggak mau didatengin sama dia. Tuh, coba, majelis taklimnya di mana ada pengajian nggak pernah hatinya tergerak. Giliran tahu aja lebih dulu dia. Iya, bisa jadi apa? Majelis yang nggak mau didatengin sama orang itu. Maka oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, kalau doa kita mau lebih cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baca ayat Al-Quran, kemudian kita amalkan. Nah, ini kita kadang-kadang kan masih sekedar dalam tahap membaca. Yang baca aja kadang-kadang doanya masih lama dikabulnya, apalagi yang nggak baca Al-Quran. Gitu kan? Kalau kemarin aja kita Ramadan tidak bisa untuk baca Quran, apalagi 11 bulan yang akan datang. Kalau kemarin kita baca Quran, alhamdulillah cakep. Sekarang nih kita masih lanjut nggak baca Quran kita? Nah, alhamdulillah kagak. Nah, kalau masih alhamdulillah masih. Minimal apa? Minimal kalau kita nggak sempat ya malam Jumat kan baca apa? Surah Yasin. Kalau nggak bisa juga setiap asar baca surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Supaya apa? Pertama, nanti ketika kita sudah berada di alam kubur, ini jasad kita itu tidak akan terkena atau termakan oleh yang namanya ulat tanah. Karena manusia yang hancur itu cuma jasad. Yang hancur, yang mati jasad, ruhnya itu nggak akan mati, ruhnya pindah alam. Maka disitulah orang-orang yang lazim membaca Al-Quran, insya Allah Al-Quran yang akan menjaganya. Apalagi surah yang bisa kita baca. Kalau kita misalnya nggak sempat tuh baca dari Al-Baqarah
Ali Imran terus sampai habis, minimal surah Al-Waqiah. Ini janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam yusibhu faqatun abadan. Orang yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam maka tidak akan terkena jatuh miskin, Pak. Sering saya katakan, ya. Jadi salah satunya adalah kita mendawamkan Al-Quran, itu kita baca tuh surah Yasin tiap malam Jumat, surah Kahfi, surah Al-Mulk, ataupun kalau ekonomi kita sedang sulit, apa yang kita baca? Udah baca itu surah Al-Waqi'ah sebelum tidur, udah sampai 10 menit, Pak. Nggak sampai 10 menit, kita baca setiap malam rutin saja. Lam yusibhu faqatun abadan, kata Nabi, tidak akan mengalami kemiskinan. Kalaupun orang itu gak kaya, minimal Allah memberikan kecukupan. Dengan apa? Dengan membaca surah Al-Waqi'ah. Nah, ini kita kadang-kadang baca Quran, tapi ngamalinnya enggak. Membaca fadilahnya surah Yasin, membaca fadilahnya surah Al-Waqi'ah, membaca fadilahnya surah Al-Mulk, tapi untuk mengamalkan pada berat. Nah, maka oleh karena itu, itulah yang bisa mengakibatkan doa kita belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata Ibrahim bin Adham, annakum idda'aitum adawata iblis wa walaytum, bahwasanya kamu menduga, kamu sudah mendakwah musuh kita adalah setan, musuh kita adalah iblis, tapi kenapa kok masih ngikutin aja? Maka kemarin saya katakan bahwasanya musuh paling besar kita dua. Pertama hawa nafsu, yang kedua adalah syaitan. Syaitan itu senantiasa menggoda kita dari mulai kita lahir sampai nanti kita menjelang ajal kita. Kok bisa Ustaz anak kecil itu terkena setan? Iya. Bayi yang baru dilahirkan, ada nggak orang kampung juga itu lahir bisa tahu? Orang kampung dua ada nggak lahir itu bisa ngomong? Bayi kita rata-rata kalau lahir dalam kondisi kenapa nangis? Kenapa nangis? Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu min bani Adam yamussuhu syaitan illa Maryam wa ibnaha. Setiap bayi yang baru dilahirkan dari keturunan Nabi Adam alaihissalam yamussuhu syaitan, setan akan menyentuh bayi tersebut kecuali dua. Siapa itu? Maryam dan anaknya. Siapa anak Maryam? Yakni Nabiullah Isa alaihi salam. Maka dalam satu riwayat kurang lebih ada 13 nabi yang ketika lahir itu tidak dalam kondisi menangis. Rasulullah SAW itu ketika lahir dalam kondisi apa? Sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamam. Sajidan sujud, syakiran bersyukur kepada Allah, hamidan mengucapkan hamdalah, enggak nangis Nabi itu. Ya salah satunya. Nah sedangkan yang lahir keturunan daripada Bani Adam semuanya nangis. Apa alasannya? Ya musuh syaitan, mereka tersentuh oleh syaitan. Ya. Maka oleh karena itu salah satu alasannya ketika anak itu diazankan, diikomatkan, kemudian ada akikah, itu salah satu daripada usaha dan ikhtiar kita agar dijauhkan daripada godaan syaitan. Makanya kalau malam-malam itu kalau ada bayi, udah masuk waktu maghrib, bayi diapain? Masukin ke rumah, nggak boleh keliaran. Itu sejak bayi saja sudah disentuh oleh setan. Sampai nanti kita menjelang akhir hayat, Pak. Mau ngaji nih, ada itu godaannya tuh. Ntar minggu depan masih ada pengajian. Lagi mengaji, teman kita ada yang nyamper lagi. Ya, udah besok lagi ngajinya. Terus aja begitu. Nurutin yang namanya hawa nafsu kita, nurutin yang namanya setan. Maka ujung-ujungnya sampai nanti kita tua, sholat nggak bisa, baca Quran nggak bisa, nggak ada usaha untuk dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Giliran nanti sudah dapat musibah yang besar, jasad kita nggak bisa untuk melangkah ke musola ke majelis taklim, kemudian kita nggak bisa apa-apa, yang ada adalah penyesalan kita. Maka kata Sayyidina Ali mengatakan, an-nasu niyamun, manusia ini sedang tidur. Iza matu intabahu, kalau udah mati baru dia bermusibah. Oh iya ya, ini saya sedang ada di mana? Di alam kubur.
Coba kita lihat, orang yang tidur itu nggak tahu kalau dirinya mimpi, ya nggak? Kecuali kalau udah bangun. Orang yang tidur itu nggak tahu Pak dirinya sedang mimpi. Kita kalau lagi tidur itu kita nggak tahu tuh lagi mimpi kemana, lagi jalan kemana. Tapi kita tahunya ketika apa? Ketika udah bangun. Oh iya, tadi saya mimpi ini ya. Sama gambaran dengan kita sebagai manusia. Kita ini hidup di dunia, kalau melalaikan urusan akhirat, yang dikejar hanya dunia dulu, apa yang terjadi? Yang terjadi kita merasa tadi orang sedang hidup nggak tahu dia mimpi. Orang sedang ada di dunia nggak tahu dia sedang menyia-nyiakan amalnya buat akhirat. Entar kalau mati baru berpusing. Oh iya, dulu saya di dunia ngapain aja ya? Sampai Al-Quran mengatakan laula akhiratani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa aqul minas sholihin. Seandainya ajalku ditunda tuh, kata orang-orang yang di alam kubur, mau ngapain hidup di dunia? Pertama mau sedekah, yang kedua mau jadi orang yang soleh, pengen dihidupkan lagi. Makanya kita jangan sampai tadi bahwasanya kita sudah mengklaim iblis, setan musuh kita, tapi jangan kita ikut juga. Ya, kita lagi sholat, kita mau ke masjid, kita mau sedekah, kita mau nolong orang, itu kadang-kadang ada bisikan tuh dalam diri kita. Udah ngapa, nggak usah sholat dulu, ya. Jadi kayak kagak, jadi kiai kagak, ya. Nggak usah ngaji mulu, buat apa sih ngaji mulu? Ustadz udah banyak, ya. Itu tuh kadang-kadang tuh godaan kita. Ya, hidup juga makin susah, kok saya sholat mulu, sedekah mulu, kok hidup gak berubah-ubah, itu bisikan setan. Maka oleh karena itu wajib kita untuk apa? Melawan itu semua. Hawa nafsu, setan. Kenapa? Itu bisa jadi kata Ibrahim bin Adham yang menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengikuti arahan dan bimbingan setan. Yang keempat kata beliau adalah wa annakum idda'aitum hubbar rasuli wa taraktum atharahu. Kamu mengklaim, kamu sudah meyakini cinta amal Rasul, tapi meninggalkan amaliyahnya wa sunnatahu dan sunnah-sunnahnya. Kita ngaku cinta sama Nabi, kita ngaku cinta sama Rasul. Ya, cinta kita bukan hanya sekedar seremoni, Pak. Cinta kita itu bukan hanya sekedar ngadain maulid, ngadain Isra Mi'raj, bukan hanya itu sekedar, itu mah hanya seremoni saja, hanya sekedar sebuah upacara dalam acara-acara keislaman. Intinya apa kita cinta sama Rasul? Ikutin apa yang Nabi telah ajarkan. Kalau kita senantiasa mengikuti apa yang Nabi lakukan, insya Allah pertama kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang soleh. Kita juga akan mendapatkan hidayah dari Allah. Terlebih lagi tadi, insya Allah doanya pun akan lebih dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, dia yakin Allah Tuhannya, yakin Nabi Rasulnya, tapi nggak pernah ngikutin sunnah-sunnah Nabi. Apa contohnya? Kemarin misalnya ketika sedang sholat, ya, orang sholat antara sholat laki-laki dengan sholat perempuan itu harusnya berbeda, Pak. Dia tetap sholat, tapi kenapa dia nggak mau menjalankan sunnah Nabi? Tadi karena bisa jadi pemahamannya keliru, alirannya dianggap sesat. Nah, sehingga walaupun dia sholat, banyak doanya belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sunnah-sunnah Nabi nggak pernah diikuti. Apalagi contohnya tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kita beribadah. Besok nih tentang masalah ibadah kurban, ya, masuk di bulan Zulhijjah. Nabi memberikan peringatan yang sangat keras kepada umatnya. Apa kata Rasulullah SAW? Man kana lahu sa'atun wa lam yutahi fala yaqrabanna musholana. Orang yang diberikan keluasan pada bulan Zulhijjah bisa untuk membeli hewan kurban, kemudian tidak berkorban, fala yaqrabanna musholana. Jangan dekati tempat sholat kami. Artinya apa? Di sini kalau kita melihat dalam hadis tersebut, boleh seorang DKM menilai orang ini ekonominya bagus, materinya udah mapan, gajinya juga udah di atas UMR, tapi setiap tahun kagak pernah korban. Boleh tuh kalau pengen datang ke musola, ke masjid,
Jangan begitu sini. Jangan di sini. Kenapa? Nabi yang perintahkan orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah kalau mau berkorban, fala yaqrabuna mushollana, jangan masuk ke dalam tempat sholat id kami. Gitu. Kira-kira berarti kata mereka begitu. Kita dulu orang kaya ini dia. Apa ini? Mobilnya banyak, kontrakannya juga banyak, usahanya juga lancar, tapi tiap tahun kagak pernah korban. Itu kata Nabi, jangan sholat di sini. Gitu. Itu salah satu sunnah Rasulullah. Maka kalau besok kita misalnya ya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, niatkan saya untuk apa? Taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dinilai kan bukan darah yang muncul dari hewan kurban, tapi yang dinilai adalah sejauh mana ketakwaan kita dalam melakukan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Dengan kita berkorban, insya Allah karena ngikutin sunnah Nabi, lebih cepat doa kita dikabul. Kita korban, ya Allah, dengan sebab saya berkorban, mudah-mudahan hajat saya ini dikabul, usaha saya diberikan kelancaran, keluarga saya diberikan sakinah mawaddah warahmah. Itu salah satu sebabnya. Kenapa? Menjalankan sunnah Rasulullah. Ini ada orang kaya, ekonominya mapan, secara finansial juga sudah mencukupi. Cuma karena apa tadi? Tidak ada yang namanya hatinya untuk takwa kepada Allah, maka setiap tahun bukan korban hewan, korban perasaan dulu kan ya. Iya, maka terpenting untuk ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kelima adalah annakum idza da'aitum hubal jannah wa lam ta'malulah. Bahwasanya kamu mengatakan cinta sama surga tapi nggak mau melakukan usaha untuk masuk ke surga. Kita tahu surga itu adalah tempat asal kita, Pak. Kita ngaji, kita paham agama sampai bahwasanya kita mengetahui dunia adalah tempat kita meninggal, akhirat adalah tempat tinggal, kuburan adalah tempat untuk dipertanyakan, surga adalah tempat asal kita, neraka adalah tempat penyesalan kita. Maka oleh karena itu dulu manusia ada di mana? Di surga. Nabi Adam udah enak di surga. Karena ada dosa, ada salah, itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Ini kalau kita nih manusia yang banyak dosa, nggak pernah melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya, yang ada di surga aja turun, apalagi masuk surga. Ya, dosanya ada turun dari surga, ada satu dosa. Ini kalau manusia banyak dosanya, tidak mau bertaubat, tidak menyesal atas perbuatannya, jangankan untuk masuk surga, nyium baunya aja enggak kebagian. Ini na'udzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu, kalau kita meyakini adanya surga sebagai tempat asal kita nanti, maka jangan sampai ada amaliyah-amaliyah kita yang mana tidak kita lakukan untuk memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang nanti masuk surga itu bukan karena amaliyah kita. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau masuk surga karena rahmat Allah, itu buat apa? Dahulu saya ngaji, semasa hidup di dunia saya sholat, semasa hidup di dunia ini saya berbuat baik, saya sedekah, buat apa? Kalau nanti orang masuk surga bukan karena amaliyah kita. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya orang masuk surga itu kenapa bukan dari amaliyah manusia, bahkan sampai Nabi mengatakan sendiri, la yadkhulul jannah ahadun bi amalihi, manusia tidak akan masuk surga dengan amalnya. Sahabat bertanya, "Qila wala anta ya Rasulullah?" Wahai Rasul, bagaimana dengan engkau? Illa ana, wala ana, sekalipun saya, illa ayyatahammadani Allah bi rahmatihi, kecuali Allah mencucurkan rahmatnya kepadaku. Jadi Nabi sendiri juga masuk surga bukan karena apa? Amaliyah yang dilakukan, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Nah ini perlu kita perjelas kenapa dengan rahmatnya Allah manusia masuk surga, karena amaliyah yang kita lakukan semasa hidup di dunia Pak, itu nggak akan sebanding dengan nikmat yang Allah berikan nanti di surga. Sholat kita tahu nggak, sholat kita yang sering kita cepat-cepat sholatnya, yang banyak kalau lagi sholat pikiran kita kemana-mana, ya kalau ada kerjaan sholat nggak sampai 5 menit gitu. Ya, itu kita tahu Pak. Sedekah yang kita keluarkan tahu nggak kita? Tahu sedekah. Iya. Puasa yang kita lakukan bulan Ramadan, kira-kira sempurna itu? Apakah lagi puasa bohong apa enggak kita? Lagi puasa ngomongin orang apa enggak? Ya kan? Pasti ada ketidaksempurnaan dalam melakukan ibadah. Apalagi usia kita udah lama. Berapa sih? Misalnya orang 60 tahun selesai masanya. Itu 60 tahun diambil 15 tahun, karena usia balik itu 15 tahun berapa? 60 dan 15 45, kira-kira 45 tahun berapa kali kita sholat? Berapa kali kita puasa? Cuma 45 kali ya, 45 kali kita puasa. Haji udah apa belum? Umrah udah apa belum? Kan kalau surga yang luar biasa. Makanya kata Ahlussunnah wal Jamaah, kalau manusia masuk karena amalnya, itu nggak akan sebanding dengan nikmat Allah dengan surga. Enak dong orang yang kaya, orang kaya sudah sini masuk surga besoknya. Tapi kan nggak jaminan orang kaya banyak uangnya, kemudian dia sedekah masuk surga, nggak jaminan. Bisa jadi uangnya dari mana? Korupsi, cuci tangan, 271 T. Iya, dia cuci tangan ke orang lain, ngomongnya sedekah, tapi belum tentu sedekahnya diterima. Maka oleh karena itu apa? Amal yang kita lakukan di dunia ini nanti di akhirat itu akan menentukan manusia itu masuk surga kelas mana Pak? Ya, kelas mana? Karena pintu surga itu banyak. Ada 8 pintu surga, ada kelas VIP. Ya, kita misalnya nginep di hotel aja itu ada bintang berapa? Bintang 5, bintang 4, bintang 3, ya ada yang cuma 1 petak misalnya, sama-sama buat tidur. Tapi kira-kira fasilitasnya beda apa enggak? Beda, kenyamanannya beda apa enggak? Enaknya beda apa enggak? Nikmatnya beda apa enggak? Beda. Itu di dunia, gambaran di dunia. Orang tidur sama-sama mahram, fasilitasnya berbeda. Kenapa? Ada kos yang lebih dibayar lebih. Bintang 5 lebih mahal enggak? Lebih mahal. Kita mau masuk surga kelas VIP, amaliyahnya jangan sholat wajib doang kita lakukan. Kalau cuma sholat wajib doang, bisa jadi kita surga di mana? Di pelataran. Kalau jangan cuma puasa Ramadan doang, sawalnya ditinggal. Besok masuk tanggal bulan apa? Zulhijjah nggak pernah puasa tarwiyah, nggak pernah puasa Arafah. Yang wajib-wajib doang dikerjakan, insya Allah masuk surga. Selama imannya masih ada dalam dirinya. Tapi pertanyaan ketika nanti di surga, apakah sama dengan orang yang rajin ibadah? Tentunya kan beda. Maka disitulah kita berlomba-lomba untuk meraih daripada rahmat Allah. Untuk apa? Nanti ketika di surga fasilitasnya lebih banyak. Nabi sama Rasul nggak mungkin lah kita sejajar dengan mereka. Itu pasti kelas luar biasa istimewa. Siapa lagi? Para ulama-ulama, para sufi-sufi, para mujtahid yang 4, para orang-orang yang memang tokohnya kepada Allah. Selanjutnya kita lihat ada bintang 5, bintang 4, bintang 3. Nah, syukur juga kata mampir dulu kemana? Iya, na'udzubillah min zalim. Maka inilah kata Ibrahim bin Adham, ada 10 macam kenapa manusia ini bisa doanya itu belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 hal ini sudah kita bahas. Insyaallah 5 yang akan datang kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Itu Pak ya. Ya insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Nah ini sedikit kita ngaji tasawuf memperbaiki diri kita agar lebih meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.